Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 MTSN Karangasem? Nah, sekarang kita akan bahas tekanan. Yang pertama adalah definisi tekanan. Menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang di mana gaya bekerja. Jadi, kita kenal P itu adalah tekanan, A itu adalah luas bidang tekan, F itu adalah gaya. Maksudnya berbanding terbalik itu kalau salah satunya besar maka satunya kecil. Contoh ini, tekanan P berbanding terbalik dengan luas bidang. Jadi berbanding terbalik dengan A. Jadi kalau misalnya A-nya kecil, pasti P-nya tambah besar karena pembaginya kecil. Sebaliknya kalau A-nya diperbesar, maka P-nya juga akan semakin, P-nya akan semakin kecil karena pembaginya besar jika F-nya sama. Contoh nih, 10 bagi 1, 10. 10 bagi 2, 5. Nah kan, jadi dia berubah terus. Berubahnya adalah semakin kecil kalau A-nya semakin diperbesar. Coba A-nya 10. 10 bagi 10, 1. Kecil. Itu namanya berbanding terbalik. Untuk gaya yang sama, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang besar. Jadi kalau A-nya semakin kecil, maka dia akan mengalami tekanan yang lebih besar atau menghasilkan tekanan yang lebih besar. Tekanan yang besar lebih mudah merusak bidang daripada tekanan yang kecil. Contoh paku. Kalau pakunya tajam, dia akan langsung menancap. Tapi kalau misalnya pakunya tumpul, dipotong ujungnya, maka akan memecah kayu maupun tembok. Nah, sifat-sifat tekanan zat cair. Yang pertama, semakin besar massa jenis suatu zat cair, semakin besar pula tekanan pada kedalaman tertentu. Kalau ini zat cair ya, kalau ini zat padat. Tekanan berbanding lurus dengan jenis zat cair dan kedalaman di dalam zat cair. Jadi berbanding lurus maksudnya apabila jenis zat cair dan kedalaman di dalam zat cair apabila semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Sama dengan yang pertama ini, semakin besar massa jenis, maka semakin besar pula tekanan. Nah, tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan gaya yang sama. Maksudnya adalah air ini akan menjadikan dia bertekanan ke segala arah jika ruangannya tertutup. Ini khusus zat cair ya. Nah, ini coba kita akan ilustrasi zat padat nih. Ini warna biru ya. Biru ini silver atau abu-abu. Nah, kalau yang ini pink, yang ini hijau. Kira-kira menurut kalian mana luas bidang tekannya yang paling besar atau paling kecil? Nah, jika luas bidangnya itu dia paling kecil, maka dia akan mengalami tekanan yang paling besar. Sebaliknya, jika luas bidangnya paling besar, maka dia akan mengalami tekanan yang paling kecil. Nah, karena di soal ini diibaratkan memiliki massa yang sama. Jadi kalau kalian angkut, beratnya atau massanya sama. Atau bisa diaplikasikan gaya tekannya sama. Maka yang menentukan adalah luas bidang. Kalian jangan terkecoh dengan bentuknya. Oke. Maka balok yang mempunyai tekanan terbesar adalah, maka ketika balok yang memiliki tekanan terbesar, maka carilah luas bidang yang paling kecil. Luas bidangnya adalah ya luas alas paling bawah ini. 3 kali 2, 3 kali 1,5, 5 kali 1, 5 kali 2. Yang paling kecil yang mana? A, B, C atau D. Ini dibalik ya, yang D yang 1, C yang 2, B yang 3, D yang 4. Oke, kita akan bahas. Nah, ini dia. 3 kali 2,
6. Nah, ini kan rumus umumnya, P sama dengan F per A. Jadi ini adalah tekanan, maka F-nya masukkan 1. Kenapa 1? Karena dia memiliki massa yang sama. Jadi semuanya dianggap 1 sama. Maka yang menentukan adalah luas bidangnya. Nih 3 kali 2, 6. 3 kali 1,5, 4,5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali lebar. Jadi mana kira-kira yang paling besar, tekanannya paling besar adalah yang memiliki luas bidang yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah yang warna abu atau silver. Kenapa? Karena pembaginya sedikit. Jadi kalau misalnya kalian punya uang yang bagi dikit, ya dapatnya banyak. Nah, maksudnya gitu. Tekanannya banyak. Oke, lanjut. Tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang ada di dalam zat cair. Ini sebenarnya dia keterangannya nih. Cuman slide-nya dia di depan. Kita jelasin. P sama dengan F per A. Ini rumus tekanan zat padat. Nah, kita aplikasikan ke dalam zat cair. F itu adalah berat fluida. Fluida itu maksudnya adalah zat cairnya. A itu adalah luas penampang. Luas penampang itu adalah ya luas yang ada di bawah ini. Nah, berat fluida kita rumuskan dengan Rho kali A kali H kali G. Nah, karena A ini sama, coret-coret, maka sisa Rho HG. Atau bisa dibalik Rho GH. Kalau kalian ingin mengingatnya, P sama dengan Rho kali G kali H. Perogoh. Sehingga persamaan tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Oke. Kita kasih contoh soal. Seorang ikan berada di bak air seperti gambar. Jadi ikannya ada di dalam air. Ya iyalah kalau di luar sakaratul maut. Nah, jika percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah seperti rumus ini, Rho sama dengan Rho GH. P sama dengan tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Ini dibaca Rho, ini dibaca G, ini dibaca H. Nah, ini dia. Maka turunkan saja rumusnya. Dengan cara kita diketahui dulu. Rho sama dengan 1000. Ini. G itu gravitasi. 10 diketahui di soal. H-nya itu adalah H dari permukaan ke ikan. Bukan dari dasar ke ikan. Jadi yang dipakai adalah ini. Maka 140 dikurang 60 untuk mendapatkan sisanya. Maka didapatkan 140 kurang 60 adalah 80 atau 0,8 meter. Karena senti diubah menjadi meter. Meter, desimeter, sentimeter. Jadi harus dibagi 100. Jadilah 0,8 meter. Sudah dapat nih. Nah, maka masukkan rumusnya P sama dengan Rho kali G kali H. Seperti yang ini. Yang tadi di slide ini. P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, maka dikalikan 1000 kali 10 kali 0,8 adalah 8000 Newton per meter persegi. Nanti di e-learning akan ada soal seperti ini. Silahkan kalian perhatikan ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya hukum hidrostatika. Ini hidrostatika bukan hidris. Hukum utama hidrostatika yaitu hukum hidrostatika menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada setiap titik yang berada di kedalaman yang sama dalam keadaan setimbang adalah sama. Jadi kalau misalnya ini zat cairnya sama, itu dia akan sejajar. Ini karena zat cairnya dibedakan, maka dia berbeda. Makanya pada setiap titik yang berada di kedalaman yang sama dalam keadaan setimbang adalah sama. Jadi ibaratkan kalian kalau punya ketel atau kocor gitu. Kalau misalnya dia tembus pandang, jadi antara lehernya dengan air yang ada di dalam ketel itu sebenarnya sama dia.
Makanya airnya ditumpahkan dengan cara dimiringkan. Mungkin kebayang apa enggak tuh? Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis tersebut, besar tekanan pada titik ρ1 dan ρ2 dalam gambar 5 adalah, nah, P1 tekanan pertama maksudnya di selubung pertama nih, atau di lubang pertama, atau di pipa kiri lah anggap, sama dengan tekanan di pipa kanan. Ini adalah pipa U, karena bentuknya adalah U. Maka P1 adalah ρGH1, kemudian P2 adalah ρGH2. Nah, sifat-sifat tekanan hidrostatis antara lain adalah zat cair menekan segala arah. Jadi dia menekan ke segala arah. Semakin dalam titik dari permukaan zat cair, semakin besar tekanan zat cair. Semakin dalam dia semakin besar. Jadi kalau kamu menyelam semakin dalam, kamu akan semakin sakit telinganya. Itu membuktikan tekanannya semakin besar atau semakin susah berenang. Yang ketiga adalah zat cair tergantung dari kedalaman permukaan zat cair. Jadi semakin dalam dia semakin besar tekanannya. Tekanan zat cair tergantung massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu berbeda-beda. Misalkan air, minyak itu massa jenisnya berbeda. Jadi tergantung massa jenis. Makanya ini tingginya berbeda karena jenis zat cairnya berbeda. Nah, kemudian kita akan belajar tentang hukum Pascal. Persamaan hukum Pascal. Hukum Pascal ini biasanya digunakan untuk mengangkut mobil ya, atau dongkrak hidrolik. Hukum Pascal ini. Jadi prinsip kerjanya itu kalau misalnya kita nekan dikit aja, nah ini akan memberikan tekanan yang besar sehingga menghasilkan hasil yang besar, gaya yang besar juga. Jadi kamu hanya membutuhkan gaya yang kecil untuk menghasilkan gaya yang besar. P1 adalah tekanan di bidang 1. Anggap ini adalah bidang 1. P2 adalah tekanan di bidang 2. Gaya yang bekerja pada permukaan 1 di sini. F2 adalah gaya yang bekerja pada permukaan 2. Kalau ini F1, ini F2. Ini permukaan 1, permukaan 2. Atau boleh dibalik-balik. Yang penting kalian paham, A1 itu luas di bidang tekan A1. A2 itu luas permukaan bidang 2. Nah, persamaan hukum Pascal. Ini contoh-contohnya ya. Ada dongkrak hidrolik, ada mesin hidrolik. Jadi kalau misalnya ini ada penekan, kalau di sini dilubangin, di sini diisi air, kalau ditekan itu muncratnya sama nih. Tekanannya sama seperti kalian selang kalau ditekan, semakin kecil dia semakin besar tekanannya. Karena ini lubangnya sama, maka besarnya sama. Dan dia menekan ke segala arah. Ini juga sama, dongkrak hidrolik. Jadi cukup gaya kecil menghasilkan gaya yang besar. Hukum Pascal, jadi cukup menekan sedikit menghasilkan gaya yang besar untuk mengangkut mobil. Gak mungkin mobil diangkut pakai tangan. Maka konsep tekanan zat cair ini mempermudah kita. Nah, ini adalah pipa U. Konsep hukum Pascal. Ini gambarnya saja. Jadi kalau dengan tekanan yang kecil bisa menghasilkan tekanan yang besar, atau gayanya kecil bisa menghasilkan gaya yang besar. Nah, ini contoh soal, langsung pembahasan nih. Perhatikan gambar berikut, sistem di atas akan seimbang jika besar F2 sama dengan berapa? Jadi kita hanya menekan dengan gaya 40 ini bisa menghasilkan gaya yang pasti lebih besar dari 40. Tuh, inilah bukti hukum Pascal. Jadi sistem di atas akan seimbang jika besar F2 sama dengan, nah jika seimbang nih F2 sama dengan, nah kita turunkan rumus hukum Pascal. Rumus hukum Pascal itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini boleh dibolak-balik. Kita tuliskan di sini F1 40, A1-nya 0,01, A2-nya adalah 0,04. Tinggal masukkan, F1 masukkan di sini, A1 masukkan di sini.
A2 masukkan di sini, F2-nya masukkan di sini. Nah, F2-nya sama dengan 4000 kali 0,04. Jadi kalau kali silang ini F2 kali 0,01, maka ini 0,01 ini menjadi pembagi dia. F2 sama dengan 40 kali 0,04 dibagi 0,01 atau sama dengan 4000 kali 0,04. Jadi F2 sama dengan 160 Newton. Nolnya hilang 2. Ini karena 2 angka di belakang koma, 4 kali 4 16, nolnya sisa 1. Kemudian bejana berhubungan. Jadi ini namanya bejana berhubungan atau pipa U ya. Ini pipa U kalau bejana berhubungan itu bisa jadi banyak lubang-lubang, tapi dia airnya sama. Nah, bejana berhubungan adalah beberapa bejana berisi cairan homogen. Homogen itu maksudnya sama, sama, yang saling terhubung dan memiliki tinggi permukaan cairan yang sama tanpa terpengaruh oleh ukuran dan volume tiap bejana. Jadi banyak dan sedikitnya air nggak berpengaruh, yang penting dia tingginya sama. Bila cairan ditambahkan pada salah satu bejana, tinggi permukaan pada setiap bejana akan berubah dan kembali sama tinggi. Prinsip bejana berhubungan tidak berlaku jika. Jadi prinsip bejana berhubungan ini tidak berlaku jika bejana diisi oleh zat cair yang tidak sejenis, misalnya air sama minyak. Jadi pasti tingginya berbeda. Bejana dalam keadaan tertutup, dia harus terbuka karena udara memiliki tekanan juga, baik salah satu bejana maupun keduanya, sehingga tekanan pada permukaan zat cair tidak sama. Adanya pipa kecil yang memungkinkan air memiliki beda ketinggian. Kemudian zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan atau zat cair bergerak. Ini maksudnya dia tidak berlaku jika ada 4 ini. Nah, berikut ini contoh penerapan hukum bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Air minum di dalam teko ketinggiannya sama pada badan teko maupun mulut teko. Water pass yang dipakai tukang-tukang itu yaitu kayak selang kecil itu kiri kanan, misalnya dia untuk mengepaskan ukuran tembok, tinggi tembok dan lain sebagainya. Yaitu alat yang digunakan tukang bangunan untuk mengecek kendaraan suatu permukaan bagian bangunan. Yang ketiga, penyaluran air melalui selang pada tempat dengan ketinggian yang sama. Yang keempat adalah alat penyiram tanaman. Yang kelima, pemasangan instalasi pipa air. Jadi itu manfaat dari bejana berhubungan. Nah, ini konsep bejana berhubungan. Tekanan pertama sama dengan di tekanan kedua. Tekanan tadi rumusnya adalah rho GH, maka di sini tinggal ngasih kode 1, 1. Di sini tinggal ngasih kode 2, 2. Maksudnya adalah rho di pipa 1, di sini rho di pipa 2. Maka karena G-nya sama dicoret-coret, rho 1 H1, rho 2 H2. Ini satuannya. Rho itu satuannya atau massa jenis zat satuannya kilogram per meter kubik. Kalau tinggi itu satuannya adalah meter. Ini contoh soal. Sebuah bejana berbentuk U diisi dengan dua jenis zat cair yaitu raksa dan zat cair X seperti gambar di bawah ini. Jika massa jenis raksa adalah 13,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair X adalah yang dicari adalah rho 2, massa jenis zat cair di X. Jadi rho itu adalah massa jenis. Nah, massa jenis raksa sudah diketahui 13. Rho 1 13. H1-nya adalah 2 cm. Jadi ini 2 cm. Yang ini H2 8. Jadi ini adalah batasnya. 2 dan 8. Nah, untuk raksa tingginya 2. Untuk yang X tingginya adalah 8, tapi berapakah massa jenisnya? Nah, ini dia rho 2 H2, rho 1 H1. Rho 2 yang ditanyakan tingginya 8. Ini namanya rho 2 8. Rho 1 13,6, H1 adalah 2. Ini dikalikan menjadi 27,2.
Ini nggak dikalikan karena belum dapat. Jadi dipisah dia rho 2, maka 8 menjadi pembagi dia. Ini yang dibagi 27,2 dibagi 8 adalah rho 2 adalah 3,4 gram per cm kubik. Jadi jawabannya adalah 3,4. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu yang berkaitan dengan terapung, melayang, tenggelam. Dan juga bisa diaplikasikan di kapal. Besar gaya apung yang diterima benda besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan. B sama dengan W. Jadi kalau kamu naruh benda dengan berat B, dia akan memiliki gaya yang sama besar atau gaya ke atas yang sama besar dengan berat benda. Ini contohnya nih. Kalau ada berat benda di udara 50, ternyata dimasukkan di air menjadi 45, berarti ada gaya dorong sebesar 5 Newton. Karena dia berkurang. Maka ini kalau misalnya ditimbang, ini akan sama dengan berat benda. Jadi air yang tumpah ini akan sama dengan berat benda. Dirumuskan adalah FA gaya apung atau beyond force. Ini atau gaya apung, gaya yang dari bawah ke atas, satuannya Newton, itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. Jadi 50 kurang 45, sama dengan 5. Nah, rumus umumnya adalah FA sama dengan rho G V. V ini adalah volume. Rho massa jenis, G adalah gravitasi, F ini adalah gaya. Oke. Ini dia, FA adalah rho G V, gaya ke atas, massa jenis fluida, gravitasi, volume. Ini. Nah, ini adalah terapung, ini adalah melayang, ini tenggelam, sorry. Yang ini yang melayang. Biasanya urutan nih, terapung, melayang, tenggelam. Ini terapung, tenggelam, melayang. Maksudnya terapung adalah bendanya ada di atas, maksudnya melayang bendanya ada di tengah-tengah, maksudnya tenggelam adalah bendanya ada di bawah. Kok bisa terapung? Karena ini nih, berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. Jadi berat benda ini lebih kecil daripada gaya ke atas yang diberikan, sehingga bendanya dia terapung di atas. Atau massa jenisnya, massa jenis rata-ratanya lebih kecil daripada massa jenis F. F ini adalah fluida. Massa jenis air itu lebih besar dia, sehingga dia terapung. Kalau melayang itu sama dengan. Gampangnya itu. Jadi kalau melayang itu semuanya sama. Massa jenis benda dengan massa jenis fluida atau zat cair itu sama. Beratnya juga sama dengan gaya ke atas. Nah, kalau misalnya dia tenggelam, berarti beratnya itu atau berat benda itu lebih besar daripada berat fluida atau cairannya. Ini dia, tenggelam. Berat benda lebih besar daripada gaya ke atas, atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Itu ya. Nah, ini prinsip Archimedes, ini contohnya. Nah, kalau misalnya di sini 5 kilo, kemudian jadi 2 kilo, ini maksudnya bukan 2 kilo jadinya ya, maksudnya ada gaya ke atas sebesar 2 kilo. Kenapa begitu? Karena di sini terhitung 3, di sini terhitung 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 di udara. Ternyata di air kok jadi 3, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas sebesar 2. Makanya berkurang 2. Nah, jadi kalau gaya ke atasnya 2, maka air yang tumpah juga besarnya sama, 2 kg. Paham contohnya ya? Oke. Kemudian tekanan zat gas. Tekanan zat gas, kalau tadi padat dan cair, sekarang zat gas. Kita ilustrasi dulu. Misalkan nih, ada gelas nih. Kita isi air nih, penuh. Kemudian kita isi kertas, kemudian dibalik. Kenapa airnya tidak tumpah? Nanti kita praktekkan, saya akan tunjukkan videonya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kalian bisa coba di rumah. Karena ini akan membuktikan bahwa ada tekanan zat gas atau tekanan udara.
Jadi ini ada gelas berisi air, tekanan air. Nah, udara juga menekan dia di kertas yang tertutup, yang menutupi air ini, sehingga air tidak tumpah, saling menekan. Sama seperti kalian kalau mandi di kamar mandi, ya mandi ya di kamar mandi ya. Cedoknya dibalik, maka cedoknya nggak akan kuat kalian untuk tekan ke dasar, karena di dalam cedok itu ada gas, tekanan gas gitu. Jadi nggak akan masuk airnya. Nah, praktikum yang kedua adalah tekanan gas yang digunakan, yaitu alat-alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer. Ini namanya tabung Erlenmeyer, diisi air kemudian dipanaskan. Ini kasih spiritus, dikasih api, dipanaskan sehingga dia menyebabkan gasnya ini, airnya panas, menghasilkan uap, menghasilkan gas masuk ke balon sehingga balonnya mengembang. Nah, nanti kita akan buktikan kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu contohnya yaitu balon udara yang kayak di Kapadokia ya. Tuh. Nah, ini balon udara ini harus dipanaskan dulu udara yang ada di dalam balon ini supaya balonnya dia bisa terbang. Itu nanti kita akan menjelaskannya. Nah, kita akan lihat praktikum ini. Coba. Nah, ini kita lihat airnya dibalik. Tuh. Nah, dan airnya tidak tumpah. Kemudian percobaan yang kedua, ditutupi balonnya, kemudian dipanaskan. Maka dia akan mengembang. Jadi dia semakin lama dia akan semakin mengembang. Semakin dipanaskan, dia akan semakin mengembang. Nah, kemudian ketika didinginkan, dia kembali lesu. Nah, ini balon udara yang diisi dengan gas, kemudian dia balonnya akan mengembang. Kemudian dia akan terbang. Dia akan terbang. Kemudian dia akan naik ke atas. Terbang itu sama dengan naik ke atas ya. Nah, oleh karena itu saya akan jelaskan ulang. Ini. Jadi ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Jadi ini tekanannya lebih besar daripada tekanan air yang ada di dalam gelas. Nah, yang kedua, jadi ketika air dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet dipanaskan ini akan membuat balon karet mengembang. Kalau dia dipanaskan, balon karetnya dia mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer, jadi dalam Erlenmeyer ini menerima kalor dari panas. Akibatnya gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah pemuaian, sehingga tekanan menjadi lebih besar. Tekanan dalam Erlenmeyer ini diteruskan sama besar menuju balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet.
yang mengakibatkan balon karet mengembang. Tapi ketika dia ditaruh di air yang dingin, maka balon karet tertekan ke dalam Erlenmeyer. Hal ini disebabkan, yang ini maksudnya ya, hal ini disebabkan karena kalau pada partikel gas dalam Erlenmeyer dirambatkan menuju air dingin. Pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadilah penyusutan. Penyusutan ini menyebabkan tekanan gas dalam Erlenmeyer semakin rendah dari tekanan gas di luar. Akibatnya balon karet masuk ke dalam Erlenmeyer karena tekanan gas dari luar. Jadi kalau dinginkan dia masuk dari luar. Nah, kalau ini ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin, makanya harus dipanaskan udara di dalam balon supaya dia lebih ringan daripada udara dingin, makanya terangkat. Nah, jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Oke. Nah, sekarang hukum tekanan gas. Jadi hasil dari tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Yang penting suhu gas nggak berubah-berubah. Jadi suhunya kalau nggak berubah ya tetap. Nah, dari pernyataan ini yang sekarang dikenal dengan hukum Boyle bisa dituliskan dengan P kali V sama dengan C. C maksudnya adalah bilangan tetap konstan. V-nya volume, P-nya adalah tekanan. Nah, untuk menghitung suatu tekanan zat gas pada ketinggian tertentu, maka kamu pakai persamaan yang di bawah ini. H sama dengan 76 cm Hg dikurangi tekanan barometer. Bar ini adalah barometer. Jadi tekanan ketika kamu bawa alat ini, maka akan muncul angka kali 100 meter. Tekanan gas sama dengan tekanan barometer plus minus H cm Hg. Jadi H ini didapat dari ini 76 ini adalah tekanan di permukaan laut. Jadi P gas tekanan gas, P bar adalah tekanan pada barometer, H adalah tinggi tempat. Jadi tekanan zat gas dalam ruang terbuka maka pakai barometer. Jadi kalau misalnya mau mengukur tekanan gas di ruang terbuka atau di alam itu pakai barometer. Sedangkan tekanan gas dalam ruang tertutup bisa diukur dengan manometer. Oke. Sekarang contoh soal. Diketahui kota A terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Jadi permukaan air laut menjadi dasarnya, dia naik ke 700 meter di atas permukaan air laut. Tentukanlah tekanan udara di kota itu. Jadi masukkan tadi H sama dengan 76 cm min X. X ini adalah tekanan di barometer, yaitu di H ketinggiannya. Kita masukkan di ketinggian X-nya adalah 700 kali 100 meter. Maka H itu adalah 700 kali 1 cm Hg sama dengan 76 cm Hg min X kali 100. 700 kali 1 adalah 700, 76 min X kali 100. Ini maksudnya adalah 76 cm kali 100 adalah 7600. Kemudian min X kali 100 adalah min 100X. Nah, kemudian ini dipindah, plus ke kanan menjadi min, ini min, pindah ke kiri menjadi plus. Ini tetap karena dia sama. Nah, 7600 dikurang 700 adalah 6900 cm Hg. Jadi 7600 kurang 700 adalah 6900 cm Hg. Kemudian ini masih 100X. X-nya
pisahkan 100-nya menjadi pembagi. Maka 69 cm Hg. Jadi di ketinggian 700 meter itu tekanan udaranya adalah 69 cm Hg. Itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian lihat e-learning madrasah. Di sana ada soal yang harus kalian kerjakan. Sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.